Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim alamin innaka Hamidum Majid. Sahabat RSIA yang semoga selalu dalam ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya berkesempatan untuk menyampaikan sedikit ilmu yang mudah-mudahan meskipun sedikit semoga bisa kita amalkan bersama dan memberikan manfaat insyaallah. Masih dalam rangkaian kajian Asmaul Husna yang pada kali ini saya akan membahas mengenai Asma Allah As-Samad dan Al-Ghani. As-Samad arti secara bahasa artinya adalah tujuan As-Samad atau sesuatu yang pokok. Ya, jadi Allah adalah tujuan. Allah adalah sesuatu yang pokok. As-Samad, maha, ya, berbeda dengan manusia. Para ulama salaf menafsirkan kata As-Samad ini yang pertama adalah zat yang mana seluruh makhluk menuju padanya untuk meminta kepadanya. Itulah Allah dengan sifatnya As-Samad merupakan tujuan kita. Setiap kita memohon, maka memohonlah kepada Allah dengan sifat Allah As-Samad. Kemudian arti tafsir ulama salaf kata As-Samad itu diartikan sebagai la jawfa fi, artinya tidak ada rongga. Maksudnya apa? Maksudnya Allah tidak membutuhkan makanan, berbeda dengan manusia. Dan Allah tidak membutuhkan minuman, tidak membutuhkan pasangan, tidak membutuhkan teman, ya. Allah Maha Suci dari semua itu. Arti selanjutnya dari kata As-Samad itu artinya tetap kekal, ya. Tetap kekal. Kemudian pemimpin yang sempurna dengan kepemimpinannya, itu menurut Ibnu Abbas. Kemudian As-Samad juga berarti mulia, yang sempurna dengan kemuliaannya. Kemudian yang bijak, sempurna dengan kebijakannya, dan yang mengetahui sempurna dengan ilmunya. Itulah Allah As-Samad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca surat Al-Ikhlas dalam beberapa waktu sholatnya. Beliau sangat mencintai surat Al-Ikhlas. Kenapa? Karena di sana banyak sekali asma Allah Al-Ahad, As-Samad, ya. Kemudian lam yalid wa lam yulad, Allah tidak melahirkan dan tidak dilahirkan. Selain itu, surat Al-Ikhlas yang mana di dalamnya ada asma Allah As-Samad, dikatakan bahwa ketika kita membacakan surat Al-Ikhlas maka itu seperti sepertiga Al-Quran. Jadi ketika kita membaca Al-Ikhlas 3 kali itu seperti membaca seluruh Al-Quran. Kenapa demikian? Karena di sana terdapat makna yang sangat dalam, makna yang sangat khusus, ya, di dalam surat Al-Ikhlas itu, sehingga bernilai sepertiga Al-Quran. Apa faidah kita memahami atau mengetahui arti asma Allah As-Samad? Yang pasti ketika kita mencintai sesuatu, kita akan memahaminya terlebih dahulu. Begitupun ketika kita ingin mencintai Allah, maka ketahuilah sifat-sifat Allah, nama-nama Allah. Semoga dengan begitu akan menambah kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Asma Allah As-Samad. Di dalam sebuah hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mendengar sahabatnya berdoa yang bunyinya Allahumma nashhidu bi annaka antallahal ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma ighfirli. Begitu kata sahabat. Lalu Rasulullah SAW mendengarnya dan beliau menyampaikan, wahai sahabat, kau telah berdoa dengan asma Allah yang agung.
yang mana ketika engkau meminta dengan menyebut asmanya tersebut, segala permintaanmu akan Allah kabulkan, segala doamu akan Allah ijabah. Itulah di sana ada Al-Ahadus Samad, ya, kata As-Samad, yang mana artinya seluruh makhluk bergantung hanya kepada Allah, memohon apapun kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah, dan memohon segalanya kepada Allah. Intinya seperti itu, ya. Jadi ketika kita berdoa, coba kita awali dengan doa tersebut. Mudah-mudahan apa yang kita mintakan kepada Allah, Allah akan kabulkan sesuai dengan permintaan kita. Dan tentunya apa yang kita mintakan adalah hal-hal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, seperti itu kurang lebih mengenai asma Allah As-Samad, ya. Untuk selanjutnya, asma Allah Al-Ghani, artinya Allah Maha Kaya. Lawannya adalah Al-Faqir, artinya membutuhkan. Ya, Allah Maha Kaya, tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan siapapun. Sedangkan makhluk Al-Faqir, manusia misalnya, manusia membutuhkan segalanya, ya. Manusia membutuhkan Allah, terutama membutuhkan makhluk-makhluk yang lain. Sedangkan Allah Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan apapun, tidak membutuhkan makhluknya. Al-Ghani, ya, makna Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan makhluk, sedangkan makhluk membutuhkan Allah, sangat membutuhkan Allah. Kemudian Al-Ghani, Allah Maha Kaya, Allah tidak membutuhkan pasangan, Allah tidak membutuhkan anak. Di dalam Al-Quran bahwa ada orang kafir yang mengatakan bahwa Allah mempunyai anak, dan Allah jawab bahwa Allah tidak membutuhkan anak, ya. Allah Maha Suci dari semua itu. Subhanallah yang ma yusyrikun, ya. Kemudian makhluk itu membutuhkan makanan, Allah tidak membutuhkan makanan. Bahkan Allah tidak membutuhkan ibadah dari makhluknya, ya. Sehingga di dalam hadis qudsi dikatakan bahwa seandainya makhluk atau manusia, jin, malaikat dari awal, dari penciptaan awal dikumpulkan sehingga zaman sekarang, kemudian mereka beribadah kepada Allah dengan level ketakwaan yang paling tinggi, ya. Kalau manusia levelnya sama dengan Nabi Muhammad ibadahnya, kemudian kalau jin sama dengan malaikat level ibadahnya, dan semua ibadah mereka dikumpulkan, maka semuanya itu tidak menambah keagungan Allah sedikit pun, karena Allah sudah Maha Kaya. Allah Maha Kaya dan tidak membutuhkan ibadah makhluknya. Jadi ketika kita beribadah, sebetulnya bukan kebutuhan Allah untuk disembah, ya, tetapi kebutuhan kita, justru kebutuhan kita beribadah kepada Allah sehingga Allah menurunkan rahmatnya kepada kita semua. Selain itu, kekayaan Allah yang tidak terbatas, sehingga ketika semua manusia dari awal dikumpulkan, kemudian bersama-sama berdoa, memohon kepada Allah, memohon apapun yang mereka inginkan, kemudian Allah ijabah semuanya pada saat itu, maka semuanya itu tidak akan mengurangi Maha Kayanya Allah. Seperti apa Allah? Misalkan seperti engkau celupkan sebuah jarum ke dalam lautan, kemudian engkau angkat, maka tetesan air itulah yang doa-doa yang mereka panjatkan. Namun air tersebut akan jatuh kembali ke laut, karena semuanya itu tidak berpengaruh terhadap Maha Kayanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan ragu, kekayaan Allah tidak terbatas. Maka dari itu kita memohon hanyalah kepada Allah, jangan kepada manusia, ya, seperti itu. Sahabat RSIA yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lihat di dalam Al-Quran, asma Allah Al-Ghani ini ada 18 ayat, ya. Ada 18 ayat di dalam Al-Quran yang di dalamnya ada Al-Ghani. Jadi ada kata Al-Ghani sendiri yang terpisah, kemudian ada juga yang dirangkaikan dengan asma Allah yang lain. Misalnya adalah Ghaniyun Hamid, Ghaniyun Karim, Ghaniyun Halim, Ghaniyun Dzur Rahmah, ya.
Apa artinya? Ghaniyun hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji. Ya, dengan kekayaan Allah, Allah tetap maha terpuji. Berbeda dengan makhluk. Terkadang banyak sekali orang kaya namun tidak terpuji. Baik itu dari akhlaknya, perilakunya terhadap sesama manusia. Karena kekayaannya itu bahkan dipakai untuk berfoya-foya, dipakai untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan Allah maha suci dari itu. Allah Ghaniyun Hamid, Allah maha kaya dan maha terpuji. Kemudian di dalam ayat lain, Ghaniyun dirangkaikan dengan kata Asmaul Husna yang lain, yaitu Karim. Ghaniyun Karim, ya. Allah maha kaya dan maha dermawan. Ya. Kekayaan Allah yang tidak terbatas tidak membuat Allah kikir, ya. Berbeda dengan manusia, terkadang semakin mereka kaya, semakin hati-hati dengan kekayaannya, takut berkurang, ya. Bahkan Allah dengan kedermawanannya, pada sepertiga malam Allah turun ke bumi untuk melihat hamba-hambanya yang memohon ampun kepadanya dan memanjatkan doa-doanya, meminta hajatnya kepada Allah, dan Allah akan kabulkan pada sepertiga malam. Ya, berbeda dengan manusia, terkadang ketika dia memiliki harta yang berlebih, kemudian orang yang butuh memohon kepadanya, meminta dengan berbagai cara, mengajukan proposal, kemudian memohon-mohon seperti itu. Berbeda dengan Allah. Allah Ghaniyun Karim, Allah maha kaya dan maha dermawan. Kemudian Ghaniyun Halim, Allah maha kaya dan maha memaafkan. Kita sadari bahwa kita adalah makhluk yang tidak luput dari khilaf dan salah, yang tidak luput dari dosa kepada Allah, yang tidak luput dari maksiat setiap harinya. Tetapi meskipun demikian, Allah masih memberikan apa yang kita minta, karena Allah Ghaniyun Halim, Allah maha kaya dan maha memaafkan. Meskipun kalian berdosa, meskipun kalian banyak salah, tetapi Allah berikan. Demikian, Allah maha kaya dan maha memaafkan. Kemudian Ghaniyul Rahmah, Allah maha kaya dan memiliki rahmat. Berbeda dengan makhluk yang terkadang semakin menikmati kekayaan, semakin lupa dengan siapa yang membutuhkan, dan semakin terlena dengan kekayaannya dan lupa bahwa dia sebetulnya tidak memiliki apa-apa, karena hanya Allah lah yang maha kaya, Allah yang memiliki segalanya. Allah berkuasa untuk mengambil harta manusia dalam detik atau dalam beberapa detik itu. Allah maha kuasa, sangat mudah bagi Allah. Jadi oleh karena itu, semoga dengan mengimani, dengan memahami makna dari asma Allah Al-Ghani, mudah-mudahan membuat kita semakin yakin bahwa yang memiliki kekayaan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Yang memiliki kekayaan tidak terbatas, sehingga ketika kita memohon kepada Allah, mohonlah segalanya, apapun yang kita butuhkan, mohonlah kepada Allah. Jangan sampai kita memohon kepada selain Allah, ya. Insya Allah apa yang saya sampaikan dicukupkan sekian. Yang benar bersumber dari Allah dan Rasulnya, dan kesalahan ini kesalahan dari saya sendiri, ya. Semoga bermanfaat, dan mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Usikum wa iyaya bitaqwallah. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.